Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Al-qa'ilu fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman lam yashtad hudan wa lam yashtad minallahi illa bu'da. Al-hadis atau kama qala. Anak-anakku siswa kelas 1 baru SMA Negeri 1 dari Bandung yang saya banggakan walaupun belum bertatap muka di kelas, kita patut bersyukur kehadirat Allah atas nikmat yang agung, nikmat yang banyak yang kita terima dari Allah. Walaupun mungkin anak-anak merasa nikmat ini sedang banyak berkurang akibat dampak pandemi COVID-19. Akan tetapi kita disuruh percaya bahwa di balik apapun peristiwa yang sedang dialami, fenomena yang sedang terjadi di alam semesta ini, di situ ada wujud cintanya Allah kepada hambanya. Barusan saya dengar kabar Kepala SDN Bangeran 1 meninggal dunia. Kemarin saya dengar kabar tetangga yang masih muda usia meninggal dunia. Dampak COVID itu demikian dahsyatnya sehingga berita harian yang kita terima adalah orang-orang muda yang secara akal logika belum saatnya meninggal. Maksudnya adalah secara umum, universal, orang mati itu kalau sudah tua. Tetapi ini dampak dari pandemi ini nyata sekali kita dengar berita tentang meninggalnya manusia di usia-usia yang masih sangat produktif atau sangat muda. Oleh sebab itu, patut kita syukuri bahwa sampai detik ini Allah anugerahkan kepada kita umur yang panjang, kesempatan, kesehatan untuk menuntut ilmu di sekolah yang kita cintai ini. Semua ini adalah wujud bahwa nikmat Allah yang kita terima itu amat sangat banyak sekali. Dan kalau mau jujur, kita tidak sanggup menghitung nikmat yang kita terima. Kita tidak sanggup menghitung nikmat yang kita terima dari Allah itu. Loh kok tahu? Ya kita rasakan betapa banyaknya nikmat yang kita terima itu. Dan itu ditegaskan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah itu, maka kamu tidak akan sanggup melakukannya. Tidak sanggup menghitungnya. Anak-anak sekalian, sebagai gambaran umum yang ini juga tidak bisa mencakup semuanya. Betapa cintanya Allah kepada manusia. Betapa cintanya Allah kepada kita sebagai bagian dari manusia yang hidup di muka bumi ini. Ketika sebagian hamba-hamba Allah tunduk dan patuh kepadanya, sholat waktu 5 waktunya jangkep lengkap. Di sepertiga malam mereka qiyamul lail, sholat tahajud. Baca Qur'annya bagus, puasanya sempurna, lengkap jumlahnya dan menjaga hatinya dengan baik ketika berpuasa. Dalam keadaan normal mereka yang sudah mampu
pergi haji, dan seluruh rukun Islam itu dilakukan dengan betul dan benar, sesuai dengan kaifiyah tata cara syariat, kemudian secara kejiwaan, psikologi, betul-betul menanamkan rasa cinta kepada Allah dan kepada sesama manusia, maka pada saat yang sama Allah berikan nikmat kepada orang itu. Apa? Rezekinya cukup, keluarganya damai, dan seterusnya. Pada saat yang lain, ada hamba-hambanya yang sangat durhaka kepada Allah. Orang-orang yang tidak peduli dengan perintah Allah, dan mereka hampir setiap hari melanggar larangan Allah. Apa perlakuan Allah kepada mereka? Ternyata Allah tetap mencukupi rezeki mereka setiap harinya. Malamnya maksiat, paginya tetap bisa sarapan, sebagaimana orang-orang yang taat juga sarapan. Siangnya maksiat, malamnya tetap disediakan rezekinya oleh Allah dalam bentuk makan malam. Bahkan bisa jadi lebih lezat dibanding orang-orang yang taat tadi. Jadi mereka yang taat diberikan, disediakan rezekinya, nikmatnya. Mereka yang durhaka maksiat pun juga disediakan rezekinya. Begitulah cintanya Allah kepada hambanya, kepada manusia. Terhadap yang taat, Allah cinta. Kepada yang tidak taat atau durhaka atau maksiat, Allah tetap cinta kepada mereka. Betapa sungguh cintanya Allah kepada hamba-hambanya itu, maka tidak ada kata lain bagi kita kecuali mensyukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bahkan nikmat Allah itu tidak hanya diberikan kepada mereka yang taat, manusia yang taat dan tidak taat saja, kepada binatang pun yang hidup di tengah-tengah manusia ini disediakan rezekinya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini, melainkan Allah telah memberikan rezekinya, menyiapkan rezekinya. Anak-anakku kelas 10 baru SMA Negeri 1 Unar Bandung yang sangat saya banggakan dengan konsep berpikir sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa Allah itu amat cinta kepada hambanya. Bagaimana kemudian tindak lanjut dari perilaku manusia terhadap nikmat yang telah diterima itu. Maka kembali kita kepada landasan agama dan value, nilai-nilai seperti ini ada di setiap agama. Jadi saya tidak hafal kalau di teman-teman, adik-adik, anak-anak yang beragama lain itu ayat berapa, surat apa, kitab apa, dan sebagainya. Tetapi nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang seperti ini universal. Jadi saya percaya ada yang sama, ada kesamaan dalam hal-hal yang demikian. Kemudian terhadap kita lanjutkan nikmat Allah yang kita terima itu, kita disuruh apa? Ada di Al-Baqarah ayat 152, isinya perintah Allah terhadap nikmat yang telah kita terima itu, "Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun." Karena itu, ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengingat kalian. Jadi, washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, maka janganlah kalian mengingkariku. Jadi perintah Allah terhadap nikmat yang telah kita terima itu, kita disuruh untuk mensyukurinya. Jangan sampai menjadi orang yang tidak pandai bersyukur. Jangan sampai
menjadi orang yang tidak pandai berterima kasih. Dengan syukur itu nantinya atau sesaat sesudah syukur dilakukan, dampak positifnya juga akan kembali kepada manusia itu sendiri. Mereka yang bersyukur, sebagaimana ayat yang saya baca di Muqaddimah tadi, akan terus ditambahkan nikmatnya. Sedangkan mereka yang mengkufuri, mengingkari nikmat Allah, akan disiksa dengan siksaan yang amat pedih. Lantas, bagaimana caranya, wujud nyata, perbuatan yang bisa disebut dengan sebagai wujud syukur kepada Allah itu? Beberapa hal diantaranya adalah bersyukur kepada Allah dengan hati, memunculkan kesadaran bahwa setiap nikmat yang diterima dalam hidup di muka bumi ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'mati faminallah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala nikmat yang ada pada kamu berasal dari Allah. Maka dengan demikian seorang yang bersyukur kepada Allah akan menumbuhkan kesadaran hatinya bahwa semua nikmat itu dari Allah. Dengan kesadaran itu maka dia menjadi ridho, ikhlas, dan qanaah. Merasa cukup dengan atas apa saja yang diberikan oleh Allah kepadanya. Berapapun jumlahnya. Bisa sedikit, bisa sedang, bisa banyak sekali, bisa sedikit sekali. Berapapun nilainya, itu adalah dari Allah. Dan wajib diterima dengan ridho. Dengan bahagia, dengan senyum. Kesadaran itu menjadi penting karena ia menjadi puncak bahagia dalam mengarungi kehidupan di muka bumi ini. Orang yang bersyukur menata hatinya untuk selalu merasa cukup atas anugerah yang Allah berikan kepadanya. Dan dalam titik itu orang kemudian menjadi tenang, menjadi nyaman. Tidak lagi mengungkit-ungkit kenapa saya sedikit, orang lain banyak. Itu namanya tidak merasa cukup, tetapi merasa kurang dan apalagi sampai membanding-bandingkan dengan jumlah yang diterima oleh orang lain. Dan ini menjadi sumber kekacauan batin, menjadi sumber keresahan yang dapat mengusik kebahagiaan hidup di muka bumi. Yang kedua, orang yang bersyukur wujudnya adalah mewujudkannya dalam bentuk lisan. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya, dari lisannya, adalah kalimat-kalimat pujian terhadap Tuhan. Mensucikan Allah atas anugerah yang telah diterimanya. Lafaz yang paling lazim dan umum adalah kalimat Alhamdulillah. Berapapun nilainya, sekecil apapun jumlahnya, dengan menyibukkan lisan, dengan lafaz-lafaz pujian terhadap Allah ini, membuktikan seseorang telah bersyukur kepada Allah dalam bentuk lisan. Maka orang beriman yang menerima nikmat, dia akan sibukkan lisannya dengan memuji Allah. Walaupun nikmat itu ia terima melalui manusia, ia yakin dalam hatinya manusia itu adalah wasilah atau perantaraan nikmat itu. Tetapi sumber hakiki datangnya nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tetap menjalankan syariat bergaul di masyarakat. Maksudnya apa?
Ada makalah menyebut malam yaskuril nas la yaskurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Jadi kepada manusia tetap berterima kasih sambil tersenyum ketika dapat sesuatu, tetapi dia tetap mengucap Alhamdulillah sebagai bentuk pujian terhadap Tuhan. Nah, di hatinya yakin bahwa nikmat ini datang dari Allah melalui manusia ini. Maka ada sinergi antara keimanan dan kemanusiaan. Tidak berhenti kepada berterima kasih kepada manusia, tetapi kemudian lupa bahwa sumber nikmat ini dari Allah. Yang demikian itu tidak diajarkan dalam ajaran agama kita. Maka betapa indah hidup orang beriman bisa membumikan bentuk syukur kepada Allah melalui lafaz-lafaz, ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang muncul dari lisannya adalah ungkapan-ungkapan yang menuju kepada kesucian Allah dan membesarkan, dan hakikatnya memang sudah besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tabu bagi orang beriman ketika mendapat nikmat, kemudian kita dengar di sekitar kita bagaimana orang dapat nikmat, kemudian dia berkata-kata kotor, meso-meso. Apalagi anak-anak muda yang seusianya seusia dengan anak-anak. Dapat nikmat, tapi lafaz yang diucapkan adalah kata-kata makian. Maka yang demikian itu bukan bentuk bersyukur atas nikmat, tapi justru sebaliknya. Ia bentuk kekufuran atas nikmat. Hati-hati, waspada. Ini nanti kalau tetap dilakukan, dan anak-anak kalau tetap melakukan itu, anak-anak akan disiksa oleh Allah dengan siksa yang pedih. Tidak tahu bentuknya apa, atau bentuknya bagaimana. Maka harus waspada bagaimana tetap menjaga lisan ketika mendapat nikmat. Yang ketiga, syukur kepada Allah dalam bentuk tindakan perbuatan nyata oleh organ tubuh kita. Setiap organ yang kita miliki ini disuruh oleh Allah digunakan untuk beribadah kepadanya. Jadi bagaimana mewujudkan syukur kepada Allah? Tentunya organ tubuh itu digunakan untuk menjalankan perintah-perintahnya agar dapat ridhonya. Tugas utamanya apa sih orang hidup di muka bumi ini? Konsep awalnya adalah untuk beribadah kepadanya. Surat Al-Zariyat ayat 56 itu menyebut bahwa tidak wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Orang bersyukur mewujudkan hidupnya, organ tubuhnya ini mencocokkan dengan tugasnya itu. Apa itu? Ya perintahnya dilakukan. Apa itu? Kalau orang Islam, ya sholat 5 waktu. Apa itu? Orang Islam apalagi? Ya yang ada dalam rukun Islam itu. Puasa. Apalagi zakat. Kalau sudah ketemu haulnya, nisabnya. Apalagi haji. Kalau tidak pas pandemi begini. Kalau sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Setiap syariat mempunyai maqasidus syariah, maksud-maksud baik yang dapat membahagiakan manusia. Yang disebut dengan maqasidus syariah. Jadi Allah membuat perintah, tidak perintah begitu saja. Tapi di balik itu pasti ada kebaikan-kebaikan jika perintah itu dilaksanakan. Juga ada dampak-dampak negatif jika perintah itu ditinggalkan. Lah, orang bersyukur kepada Allah, maka dia sibukkan hidupnya, organ tubuhnya yang tampak maupun yang tersembunyi ini untuk menjalankan perintah Allah. Ia jaga jasmani dan rohaninya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maksudnya apa Pak kok rohani dijaga? Maksudnya adalah kalau jasmaninya misalnya sebelum sholat orang berwudu,
membasuh sebagian anggota tubuh itu menjaga kesucian jasmaninya. Nah, menjaga kesucian rohaninya maksudnya apa? Menjaga rohani dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Misalnya menjaga diri jiwa dari sifat-sifat yang dapat merusak hatinya. Misalnya perasaan, situasi hati yang dipenuhi dengan hasud, iri hati, dengki, takabur, dan sebagainya. Sehingga hidup seorang yang beriman kemudian tumbuh dan berkembang menjadi damai di dalam jiwanya dan menempatkan kedamaian bagi lingkungan di sekitarnya. Sibuk ia menyembah Allah, mentauhidkan Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Pada saat yang sama dia menciptakan kemakmuran bagi orang-orang di sekitarnya ketika dia mampu secara ekonomi. Kenapa? Karena harta yang dimiliki kemudian ditunaikan untuk berinfak, bersedekah di jalan Allah, yang itu menjadi bagian dari orang-orang yang berhak yang tinggal di sekitar lingkungannya. Sehingga dengan demikian, betapa indah kehadiran orang beriman di tengah-tengah masyarakat. Ia sujud dengan khusyuk, rukuk dengan tenang. Tetapi ia memberi manfaat secara sosial dan ekonomi kepada masyarakat di sekitarnya. Saya kira demikian, dengan bersyukur dengan betul, maka kehidupan seseorang akan menjadi bermanfaat. Dengan bersyukur dengan betul, kehidupan seseorang menjadi aman dan nyaman dimanapun ia berada dan bermanfaat untuk masyarakat manusia lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Selamat bergabung di SMA Negeri 1 Nawar Bandung, dan jadilah kalian manusia-manusia yang penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum saya tutup, saya berikan beberapa pertanyaan untuk dijawab melalui link ini nanti yang disediakan oleh operator sekolah. Dan ini berlaku untuk semua karena sifatnya umum. Yang pertama, mengapa bersyukur itu penting? Saya ulangi. 1, mengapa bersyukur itu penting? Yang kedua, bagaimana mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau bagaimana, atau sebutkan, boleh begitu, bagaimana wujud syukur. Yang ketiga, apa dampak positif dari bersyukur kepada Allah atau kepada Tuhan itu. Saya kira demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.